بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Allahumma arhamna bil Qur'an. Hai Bunda, gimana udah nyiapin ketupat sayur sama semur dulu? Bunda Lela. Udah. Belum, Belum. Batu. Masih lama, Usbo. Masih Oh, lama. silakan. Nanti bau, Kirain. Bang. Iya, kirain ya. Insya Allah. Pokoknya sekarang fokusnya lagi ngejar Makan seadanya rahmat dulu. Allah, keberkahan Allah di penghujungnya Ramadan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 14 dan 15 surah Al-Jin. Ini juga menyambung tentang testimoni jin yang bertobat. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Ada dari kami jin yang Islam, ada juga yang menyimpang dari jalan kebenaran. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Yang Islam itu adalah mereka yang mencari jalan yang lurus. Wa amal qasituna, namun yang menyimpang, fakanu jahannam hataba, maka mereka akan menjadi bahan bakar, kayu bakar untuk neraka jahanam. Pelajaran pertama dari ayat 14 dan 15 ini, ayat Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti manusia, jin ada yang taat, ada yang tidak taat. Dan yang tidak taat itu masuk neraka. Yang taat sama Allah Subhanahu wa taala bakal mendapatkan jalan yang lurus. Nanti juga kalau mudah-mudahan kita semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Surganya kita kan ayah bunda udah diceritain sama Allah. Kalau dalam surat Ar-Rahman tuh waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikum matukassiban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikum matukassiban fihi ma 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikum matukassiban fihi ma min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban muttaqin ala furushin qata'inha min istabraq wa janal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban fihinna qasiratu tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Pokoknya banyak ceritanya surga Allah yang Allah siapkan buat manusia detil. Tapi yang Usbab pahamin surga buat kita nih manusia, dia itu kebun, rindang, buah-buahan, air yang mengalir. Tahu sebabnya, ayah bunda? Karena kita ini dari tanah. Karena kita ini dari tanah, bawaannya kalau di kebun yang rindang, yang enak, ada air ngalir, ada bidadari, ada macam-macam makanan-makanan yang enak-enak, minuman-minuman yang enak, nah itu bahagia. Nanti nggak tahu di surga yang Allah kasih buat jin. Karena jin itu dari apa? Benar. Dari api. Nah, jadi nanti kalau udah di sana kita lihat ya, nanya sama Allah, ya Allah surganya buat jin mana? Biar kelihatan, biar kita tahu.
gitu. Karena kita belum tahu nih, barangkali ayah bunda ada yang tahu tentang dalil Al-Quran atau hadis surga buat jin kayak apa. Kalau kalau kembali kepada asalnya, dia nikmat. Kita dari tanah kembali ke tanah itu nikmat. Setan kembali kepada api, nikmat, betah. Sama seperti ikan, kembalinya kemana? Ke air, jadi nikmat. Pindahin ke alam yang lain, itu tersiksa buat dia. Maka nanti kita mau nanya sama Allah kalau udah nyampe sana. Itu surganya buat jin kayak gimana ya Allah? Jangan-jangan surganya itu ada di pantai Laut Selatan. Itu ya. Jadi di bawah laut. Dan kayak seperti apa ntar kita tanya sama Allah. Satu itu, ayo bunda. Ada manusia yang Islam, ada yang kafir, jin juga begitu. Ada yang Islam, ada yang kafir. Kedua, ayo bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya jin dan manusia itu sama-sama punya taklif. Ada perintah yang harus ditaati, ada larangan yang harus dijauhi. Dan ini balik dengan surah Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk beriman, berimanlah. Siapa yang berkeinginan untuk kafir, kafirlah. Dan ini pilihan buat manusia dan jin. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat berapa? 29 sebab Syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. 29. Nanti yang belum dapat surah Al-Kahfi, ntar cari dalilnya. Jadi dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan itu adalah kemewahan. Dia itu privilege. Dan kalau yang lain-lain tuh makannya itu udah dikasih. Nah kalau jin dan manusia ini namanya ala carte, boleh mesen sendiri. Tempatnya di mana dia boleh pilih sendiri. Dan tadi kata Usbok, kalau jin terbuat dari api, ini dimasukin ke dalam neraka jahanam, dia enak dong. Api kembali ke api ya betah. Maka itu juga pernah ditanyain sama seorang yang anak yang belajar ateis. Nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama hari akhir, nggak percaya sama surga neraka. Anaknya juga. Kalau setan itu terbuat dari api, dia dimasukin ke neraka nggak sakit dong. Dan kalau gurunya nggak ngejawab, tiba-tiba gurunya langsung nempeleng pipinya, cetar, tempeleng sama sama gurunya. Itu anak kaget. Kenapa? Kok saya ditempeleng? Kata gurunya, nah itu pipi kamu dari kulit. Tangan saya juga dari kulit. Kulit ketemu kulit harusnya nggak sakit katanya. Nah, tapi begitu. Allah Subhanahu wa taala bisa kasih neraka jahanam sakit buat siapa? Buat buat semua orang dan semua makhluk yang Allah masukkan ke dalam. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu inni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i. Ayat waktu makan itu surat apa itu udah dihafal. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, kami akan berikan setiap jiwa petunjuknya, hidayah.
As-Sajdah. Walakin hakal qawlu minni, tapi sudah menjadi ketetapanku, la'amla'anna, aku akan penuhi jahannama, neraka jahannam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi ajmain, dan manusia ajmain bersama-sama seluruhnya. Hampir mayoritas jin manusia menjadi penghuni neraka jahanam. Itu As-Sajdah ayat 13. Kita udah pernah mempelajari. Jadi rupanya kadar panasnya itu bisa berbeda jauh, ayah bunda. Hingga sampai jin juga merasa sakit kalau disiksa sama Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Meskipun asalnya dari api. Tapi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali makhluk-makhluk Allah ini yang solid, yang kuat, yang keras, tapi bisa binasa dengan makhluk-makhluk Allah yang lembut, yang hampir kayaknya tidak apa namanya, tidak kelihatan garang. Pohon yang tinggi, menjulang, akarnya nancap, itu bisa roboh dengan angin yang nggak kelihatan. Ya bunda segala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang kokoh bisa habis dengan air yang banyak jadi longsor. Dan sama nih, dia juga jin, setan yang kemampuannya hebat. Tapi bisa dibinasakan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi sejenis. Dari asal api juga, namanya neraka jahanam. Sebab itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ada jalannya. Dan kita sudah dikasih tahu konsekuensinya. Yang taat mencari jalan yang lurus, hidupnya nggak neko-neko. Kalau lurus tuh cepat nyampe. Tapi kalau dia mau nyari jalan sendiri, menyimpang dari jalan kebenaran, dia semakin jauh, maka dia akan mempersulit hidupnya. Nggak cuma kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat juga bahaya. Karena kalau nanti kita salah jalan, ujungnya adalah neraka jahanam. Ini juga berlaku dengan pada jin. Dan demikian tuh, ayat bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14 dan 15 ini, kalau pengen tahu jalan terbaik itu adalah di ayat 13 tuh. Apa yang 13? Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan kami begitu mendengarkan al-huda, Al-Quran yang membawa petunjuk ini, kami langsung beriman. Dan yu'min bi rabbi falyakhafu bakhsa wala rahaqa. Kalau sudah beriman pada Rabb, beriman kepada cahaya petunjuk ini yaitu Al-Quran, maka udah nggak takut lagi rugi hidupnya, nggak takut lagi akan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dan itu rupanya sama seperti manusia. Ada yang mendapatkan petunjuk hidayah lewat Al-Quran, ada yang taat, ada yang tetap mencari jalan lain. Mencari jalan lain. Termasuk juga nanti sistemnya makin besar buat diri pribadi, buat keluarga, buat kita sebagai entitas negara, itu makin kita ngikut cara Allah, nanti bakal mudah di jalan yang lurus. Tapi ada yang alergi banget. Segala-gala udah dicobain, tapi ajaran Al-Quran nggak mau dicobain sama dia. Ada namanya sekularisme. Kapitalisme udah dicobain. Sosialisme udah dicobain. Neoliberalisme udah. Sekularisme udah. Islam nggak mau nyobain. Itu yang namanya faula ikat fakanu di jahannam atau mereka itu nyari jalan yang menyimpang. Demikian juga ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih skala kecil,
skala diri kita, keluarga kita juga begitu. Dulu saya masih ingat waktu mau bilang mau masuk pesantren karena keluarga sama sekali nggak ada yang masuk pesantren. Itu aneh banget. Hah? Mau masuk pesantren? Mau jadi tukang tahlil tuh? Seorang saudara ngomong. Jadi Masya Allah, menganggap menganggap hina, menganggap rendah, dan sekarang ukuran juga begitu ya Bunda. Kalau dilihat negara-negara Islam pasti kumuh, miskin, susah. Coba lihat negara-negara yang nggak Islam, maka mereka maju, kaya raya, dan memimpin dunia. Dan itu yang selalu digembar-gemborkan ayah Bunda. Islam kaya, udah pernah. Islam miskin, udah pernah. Mereka tidak beriman pada Allah, kaya, pernah. Mereka tidak beriman sama Allah, miskin, pernah juga. Jadi kemajuan itu bukan karena agama, bukan. Cuma karena kita ini lagi takdirkan sama Allah, lagi di atas atau lagi di bawah. Sama seperti orang kaya dan orang miskin aja, nggak bisa tuh mereka berikhtiar. Jadi kalau Allah lagi sempitin rezeki, nggak bakal bisa dia jadi orang kaya. Kalau dia lagi dilapangin sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya, sampai bingung duitnya itu mau diapain, sampai bingung. Nah, tapi ya Bunda segala rahmati Allah Subhanahu wa taala, inti yang kemarin tuh ada video viralnya Ustadz Felix Siau bahwa urusan saintifik itu kemajuan nggak ada urusan sama agama. Jadi kalau maju itu urusannya cuma saintifik doang. Tapi kalau agama membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa keberkahan. Dan itu yang nggak bisa dicapai sama orang-orang. Contoh, ya Bunda, mohon maaf laki-laki perempuan berkumpul, menghasilkan anak, di luar nikah, bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi apa fungsinya agama? Fungsinya agama itu membawa keberkahan. Jadi berkeluarga bukan hanya karena urusan berkembang biak, bukan. Tapi karena Allahnya ada, karena agamanya ada, dia akan jadi keberkahan dan panjang sih. Ayah Bunda melihat hancurnya bangsa-bangsa yang hebat-hebat, yang maju-maju. Kalau saya dulu-dulu, yang sekarang aja, maka bakal melihat struktur family, keluarga di negara-negara barat. Sekarang terjadi juga di negara-negara maju seperti di Cina, di Korea, di Jepang. Mereka itu jadi sunset negara yang hampir redup. Tahu sebabnya? Karena mereka nggak nikah. Jadi kumpul aja, tapi tidak nikah. Sementara, oh kita diajarin agama sama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama maka menjadi tenang. Sama-sama mencari harta, yang satu dapat yang banyak, yang satu dapat dikit. Tapi yang dikit ini dia tahu ini rezeki dari Allah, yang banyak dia ngejar harta karena dunia. Maka yang terjadi, oh di negara-negara maju banyak sekali dia muda tingkat bunuh diri. Dan lucunya lagi, tingkat bunuh diri itu terjadi di negara yang Skandinavia, yang katanya paling happy sedunia. Ntar, ayo Bunda ntar cari itu risetnya. Oh, rupanya kebahagiaan, ketenangan hidup, jaminan hidup, kenyamanan, keamanan, menurut indeks-indeks mereka itu rupanya semua. Dan tingkat insomnia, tidur aja susah. Sementara kita ini, alhamdulillah, tidur di masjid enak banget nih. Sampai ngaji aja sekarang ngantuk banget nih kita. Nah, itu enak.
Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih. Nah, ada begitu ayah bunda. Jadi nggak usah khawatir kalau mereka bikin indeks-indeks yang kayak yang menyudutkan. Yang penting iman dalam hati kita nih. Kalau hati kita udah lurus kembali pada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan jadi kebahagiaan sejati. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.